Oke, inovasi pembelajaran mendalam. Mungkin kedengarannya agak berat ya, tapi coba deh kita pikir bareng. Apakah cara kita belajar selama ini beneran udah nyiapin kita buat masa depan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang bisa dibilang revolusioner. Ini bukan cuma metode baru loh, tapi sebuah perubahan besar tentang gimana seharusnya kita belajar di abad ke-21 ini. Hayo, ngaku aja deh. Siapa yang pernah SKS alias sistem kebut semalam buat ujian? Belajar mati-matian sampai begadang, seminggu kemudian, apa yang terjadi? Lupa semua, blank. Nah kan, kayaknya ini pengalaman kita semua ya. Dan justru dari sinilah masalah utamanya berakar. Soalnya begini, di dunia yang serba cepat kayak sekarang, cuma ngandelin hafalan itu udah nggak zaman lagi serius. Yang kita butuhin tuh kemampuan buat mikir kritis, mecahin masalah yang rumit, dan pastinya inovasi. Jadi model pendidikan yang cuma copy-paste informasi ke otak, ya jelas udah nggak bisa diandelin lagi. Nah, buat ngebongkar solusinya, kita perlu lihat dulu dua cara belajar yang beda banget. Ibaratnya ada dua kubu, pembelajaran permukaan versus pembelajaran mendalam. Dan ini, percayalah, bukan cuma beda istilah doang ya. Ini beneran jadi kunci buat ngubah cara kita melihat pendidikan. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Gini deh, saya kasih analogi. Anggap aja kayak masak. Belajar di permukaan itu cuma hafal resep. Tapi belajar mendalam itu, kita ngerti fungsi tiap bumbu. Kenapa harus ditumis dulu, kenapa apinya harus kecil. Jadi, kita nggak cuma bisa ngikutin resep, tapi bisa bikin masakan baru. Intinya, ini soal paham kenapanya, bukan cuma apanya. Biar ilmunya nempel dan bisa dipakai di mana aja. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat deh, di kubu permukaan fokusnya cuma hafalin fakta. Motivasinya ya nilai ujian. Hasilnya pengetahuan yang gampang banget hilang. Kayak uap, di kubu seberangnya pembelajaran mendalam, fokusnya itu memahami konsep. Motivasinya datang dari rasa ingin tahu. Dan hasilnya pemahaman yang awet dan beneran berguna. Kelihatan kan bedanya? Satu buat sekali pakai, satunya lagi buat seumur hidup. Oke. Teorinya keren banget kan? Tapi pertanyaannya, di kelas beneran wujudnya kayak apa sih? Nah sekarang, yuk kita coba ngintip ke dalam kelas, kita lihat gimana teori ini diubah jadi aksi nyata. Ini dia salah satu metode jagoannya, Project-Based Learning. Udah, lupain deh tuh model belajar yang cuma duduk manis dengerin ceramah. Di sini, siswa itu beneran terjun langsung. Mereka kerja bareng dalam tim buat mecahin masalah yang ada di dunia nyata. Intinya, mereka belajar sambil praktek, bukan cuma hafal teori. Nah, proses kayak ginilah yang ngebangun pemahaman yang benar-benar dalam. Terus, ada lagi yang namanya blended learning. Gampangnya, ini tuh kayak gabungan dari yang terbaik di dua dunia. Teknologi sama interaksi langsung. Jadi siswa bisa belajar konsep-konsep dasar lewat platform online, santai, sesuai kecepatan masing-masing. Nah, enaknya, waktu di kelas, jadi bisa dipakai buat hal-hal yang lebih penting, kayak diskusi, debat, atau proyek bareng. Sesuatu yang nggak bisa digantiin sama komputer kan? Nah, ini dia intinya. Semua metode tadi itu mengubah peran siswa. Dari yang tadinya cuma kayak gelas kosong yang pasif nunggu diisi, sekarang mereka jadi, kayak detektif atau penjelajah. Mereka aktif mencari makna, merangkai pemahaman mereka sendiri. Perannya benar-benar berbalik 180 derajat. Biar makin kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Bayangin deh, ada proyek kelas soal perubahan iklim. Tapi bukannya cuma baca dari buku teks, siswa-siswinya ini beneran turun ke lapangan, ke lingkungan sekitar sekolah. Mereka cari masalah beneran. Misalnya, kok di sini banyak sampah ya? Atau, kenapa taman sekolah kita gersang? Terus hasilnya gimana? Wah, ini jauh lebih dari sekedar dapat nilai bagus di pelajaran IPA. Mereka bukan lagi cuma hafal apa itu siklus karbon, tapi mereka paham karena ngeliat langsung dampaknya. Mereka belajar kerja sama buat cari solusi, dan yang paling penting, pelajaran di sekolah tiba-tiba jadi relevan banget sama kehidupan mereka sehari-hari. Nyambung. Tentu aja, semua inovasi keren ini nggak bakal jalan tanpa satu elemen kunci, yaitu guru. Tapi peran guru di sini juga harus ikut berubah loh. Berubah drastis malah. Dari yang tadinya cuma penceramah di depan kelas, sekarang jadi fasilitator. Jadi guru itu bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan. Mereka lebih kayak arsitek atau sutradara pembelajaran. Pertama, sebagai fasilitator, tugasnya merancang lingkungan belajar yang seru dan menantang. Kedua, sebagai pemberi umpan balik, mereka ngasih masukan yang membangun, yang bikin siswa mikir bukan cuma nyoret-nyoret jawaban yang salah. Dan ketiga, sebagai penilai autentik, yang dilihat itu bukan cuma hasil ujian, tapi keseluruhan proses, lewat portofolio atau proyek. Oke, kita udah bahas metodenya, peran guru juga udah. Terus, intinya apa?
Kenapa sih semua ini penting banget? Buat apa repot-repot ngubah cara belajar? Manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar nilai di rapor. Pembelajaran mendalam ini ibaratnya ngasih siswa kotak peralatan buat seumur hidup. Isinya kemampuan mikir kritis, kreatif, bisa belajar sendiri, pinter kerjasama dan komunikasi. Ya, inilah skill-skill yang beneran dibutuhin buat bertahan dan sukses di dunia yang jujur aja kita nggak bisa tebak bentuknya akan seperti apa nanti. Dan semua ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang kuat ini. Fokusnya bergeser, dari yang tadinya mengajar untuk ujian, menjadi belajar untuk kehidupan. Coba deh direnungin. Ini bukan cuma kata-kata manis loh, ini beneran sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental soal pendidikan. Jadi, saya mau tutup sesi kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Coba bayangkan, gimana jadinya kalau sekolah itu nggak cuma nyiapin kita buat lulus ujian, tapi beneran nyiapin kita buat menghadapi semua tantangan dalam hidup. Nah, itulah dunia yang coba ditawarkan oleh pembelajaran mendalam.